Kepada seluruh pelayan GPI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapatkan arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Pada Kamis, 6 Mei jam 7.30 malam, melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Go into the world and preach the gospel to all creation. Ikutilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara online. Dilayani oleh tim GPI Bethel dari Bandung, Bekasi, Kedoya, Kelapa Gading, dan Tasikmalaya. Dengan pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada tanggal 13 Mei pukul 8 pagi di YouTube channel GPI Bethel. Shalom saudara, hari ini mari kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita pada Dia, karena Tuhan yang telah begitu baik bagi kehidupan kita. Saat ini mari kita buka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini. Kami bisa menikmati setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa mendapatkan Tuhan rema dari firman-Mu, dan kami juga bisa memuji membesarkan Engkau. Dan kami rindu Tuhan agar ibadah kami ini dapat Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Seberapa banyak dari saudara yang merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, sebab Dia layak ditinggikan oleh setiap kita pagi hari ini. Yang percaya sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bertata dalam hidup kami ya Tuhan. Yes. Mari bersama jemaat Tuhan katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara, katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Mari bersama-sama dengan iman katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, karena Engkau satu-satunya pemilik kehidupan. Amin. Yang sanggup menyelamatkan,
percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kita katakan haleluya. Sama-sama angkat tangan, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dia dahsyat buat setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita mau cari wajah Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan hadirat Tuhan. Saya percaya saudaraku, meskipun tantangan dan masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita, namun kalau kita tetap tinggal di bawah kaki Tuhan, di dalam hadirat-Nya, maka hadirat Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Saudara percaya? Amin saudaraku. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama rindukan Dia lebih lagi. Kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih dalam lagi, sebab Dia Allah yang sungguh dahsyat. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, saudaraku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita katakan saudaraku, betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa kami yakin akan janji-Mu ya Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan
sepanjang hidupku. Di saat ku menyembahmu, di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita angkat sembah kita, saudaraku. Haleluya. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau hadir dan melawat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Kau jamah umat-Mu, mari Kau lawat setiap kami yang beribadah saat ini ya Tuhan. Terima pengurapan yang baru, terima pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sembah-Mu, mari angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi saudaraku, angkat sembah-Mu. Kami menyembah-Mu di bait-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami rasakan hadirat, kami rasakan lawatan, kami rasakan kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang berbeban berat ya Tuhan. Mereka yang datang dalam sakit penyakit, mereka yang datang dalam pergumulan, dalam nama Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengalami akan Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudaraku di tempat engkau berada saat ini. Kau yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, kau yang hari ini sedang mengalami tantangan dalam hidupmu, percayalah di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat yang baru. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Amin. Angkat kedua tangan kita sama-sama nyatakan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Amin. Di saat ku menyembah-Mu,
terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah raya hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul pengurapan Roh Kudus. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, kita sedang hidup di masa-masa pandemi COVID-19 dan keadaan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ada berita sukacita bagi kita bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, Alkitab berkata kepada kita, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu pengurapan dari Tuhan. Roh Kudus mengurapi kehidupan kita. Saya percaya ketika orang percaya diurapi, maka dia akan on fire, dia akan semangat. Orang percaya yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya bergairah, semangat, orangnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena ada pengurapan dari kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melewati masalah dalam kehidupan kita. Orang yang diurapi bukan berarti tidak punya masalah, tetapi dia kuat dalam menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupannya. Menurut Perjanjian Baru, kata mengurapi dari kata krio artinya mengoleskan atau menggosok dengan minyak. Dalam ibadah untuk mentabiskan suatu pelayanan atau jabatan. Dalam kata aleipo artinya untuk mengurapi, menyatakan berkat Allah atau mengesahkan panggilan hidup seseorang. Yesus terpilih, diurapi oleh Roh Kudus. Alkitab berkata, Roh Tuhan telah datang padaku untuk memberitakan tahun rahmat, membebaskan mereka yang terikat, bahkan melepaskan mereka yang tertawan. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, sering kita nyanyikan suatu pujian, urapilah aku dengan minyak baru. Tahukah kita bahwa untuk apa kita diurapi? Kita diurapi dengan suatu tugas tertentu untuk suatu pelayanan. Dan saya percaya ketika orang percaya diurapi oleh Tuhan, ada perkara yang besar terjadi dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi karena pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Orang percaya, saya dan kita semua dipilih dan diurapi untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. Jadi tidak hanya kita berdiam diri, tapi pengurapan Allah memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat 22 Alkitab berkata, sebab Dia Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya yaitu saya dan saudara atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di dalam Perjanjian Lama hanya orang-orang tertentu yang
yang diurapi oleh nabi, seperti raja atau imam yang dipersiapkan untuk jabatan tertentu. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi perlu setiap saat kita diurapi oleh Roh Kudus, memampukan kita dalam suatu pekerjaan. Dan saya terlalu percaya, orang yang diurapi Tuhan akan mengalami perkara yang besar dalam kehidupannya. Pengusaha yang diurapi Tuhan, pekerjaannya akan diberkati. Ibu rumah tangga yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan, menjadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Bapak-bapak yang diurapi oleh Tuhan, menjadi bapak yang baik, menjadi bapak yang takut akan Tuhan. Seorang muda yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, hidup di dalam takut akan Allah, sehingga dia hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Puji Tuhan ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Mengapa orang percaya perlu diurapi oleh Roh Kudus? Ada 3 hal. Yang pertama, kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi orang percaya. Orang percaya dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, yang jauh lebih besar, bahkan perkara-perkara yang dahsyat ketika kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi kita tidak bisa bergantung dengan pengurapan bulan lalu, pengurapan minggu lalu, pengurapan kemarin. Oleh sebab itu setiap saat kita perlu diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus, ada perkara-perkara yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12, Alkitab berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Allah berkata kepada kita bahwa kita dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan jauh lebih besar kalau kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, pengurapan Roh Kudus akan memampukan orang percaya melewati tantangan, pergumulan, persoalan. Hari-hari ini COVID-19 belum mereda. Bahkan di India hampir setiap hari ada 320.000 orang yang terpapar. Ada banyak orang yang meninggal. Kita juga kehilangan dengan 53 prajurit dari Nanggala 402. Ada banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ada kekuatan dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh meminta pengurapan dari Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah hidup, yaitu hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth. Dia luar biasa diurapi oleh Tuhan. Bahkan ketika dia berjalan, orang yang di kereta dijamah oleh Tuhan. Bahkan orang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta bisa berjalan, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli mendengar, bahkan mereka yang dirasuk oleh setan disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada pengurapan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba Tuhan ini. Dan Alkitab berkata di dalam Joel pasal yang kedua, Alkitab berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku 2 kali lipat. Gereja Tuhan, saya, orang percaya harus siap menerima double porsi pengurapan dari Tuhan. Dan pengurapan dari Tuhan ini akan memampukan kita, memperlengkapi kita, sehingga kita mampu melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, perlu sekali orang percaya diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus, kita tumpang tangan atas orang sakit disembuhkan. Hari-hari ini ada banyak orang yang mulai stres, tertekan dengan berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Saya dan ibu bapak, kita dipanggil sebagai orang percaya untuk melepaskan mereka yang terikat dengan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, orang yang putus asa, orang yang bimbang, orang yang diintimidasi dengan ketakutan. Tetapi ketika orang percaya, saya dan kita hadir di sana, maka ketika kita tumpang tangan atas orang percaya, saya terlalu percaya bahwa
orang yang sakit disembuhkan karena roh Tuhan ada pada kita. Kita diurapi oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk melewati setiap pelayanan-pelayanan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 Alkitab berkata kepada kita, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri diurapi oleh Bapa dan dia dengan kuat kuasa Roh Kudus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang terikat, yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai Yesus. Dan saya terlalu percaya bahwa tujuan pengurapan diberikan kepada kita untuk memperlengkapi orang percaya, untuk memampukan kita, sehingga ketika kita melakukan pelayanan, kita berdoa, orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, orang yang terikat dengan iblis akan dilepaskan. Kenapa? Karena di dalam kita ada kuasa Roh Kudus, ada pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh sebab itu, Ibu Bapa, mari minta pengurapan yang baru hari-hari ini. Kita tidak bisa bergantung dengan pengurapan yang lalu-lalu. Kita perlu pengurapan yang baru setiap hari, sehingga kita mampu melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, saya terlalu percaya ketika kita dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, apa yang kita sentuh dengan tangan kita dibuat Tuhan berhasil, karena pengurapan Allah ada atas kehidupan kita. Mari jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita perlu pengurapan yang baru, kemampuan dari Bapa Surgawi untuk memampukan kita. Yang kedua, selain kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus memampukan orang percaya. Saya percaya bahwa kita punya potensi untuk diurapi seperti Yesus, tetapi diterima secara bertahap, sesuai pertumbuhan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Waktu kita hidup taat kepada Tuhan, waktu kita merindukan Tuhan menjamah kehidupan kita, maka pengurapan yang dari Tuhan, artinya pemberian kuasa Allah akan melakukan atau memampukan kita melakukan pekerjaan Allah yang dahsyat. Dan hari-hari ini gereja Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak ada waktu lagi untuk kita santai-santai. Inilah waktunya, dan saya terlalu percaya bahwa Tuhan izinkan COVID-19, Tuhan izinkan masalah yang menimpa kehidupan manusia di muka bumi ini dengan satu tujuan, supaya gereja menjadi saksi, gereja menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar dari Bapa yang mengurapi dan mengutus kita. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, kemampuan dari Tuhan adalah perminyakan Roh Kudus. Dan ketika kita mau, maka Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan mampu, dan Tuhan jauh lebih mampu melakukan itu dalam kehidupan kita ketika kita rindu untuk diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Ibu Bapa, mari sungguh-sungguh serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya bahwa di dalam kitab Sakaria pasal yang keempat ayat 6 Alkitab berkata, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya! Suatu janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, melainkan dengan Roh Tuhan. Artinya dengan pengurapan yang baru, Roh Kudus mengurapi setiap gereja Tuhan, tubuh Kristus, saya dan Ibu Bapa, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan dengan kekuatan kita sendiri,
sendiri. Mari hari-hari ini kita belajar berserah sepenuh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berkata, Tuhan kami tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu. Maka saya percaya Roh Kudus mengurapi kita, memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini sesuatu janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita minta pengurapan yang baru, kemampuan dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan pelayanan, karena kita dipanggil, kita dipilih, kita diurapi untuk melayani. Dan dalam pelayanan dibutuhkan kuasa Tuhan, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan kekuatan kita, berhenti untuk mengandalkan kekuatan kita, tapi mari setiap saat buka hati, undang Tuhan hadir. Terlebih Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Pengurapan yang dialami oleh Daud dalam Mazmur 89 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Bagaimana Daud diteguhkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi raja atas bangsa Israel. Bahkan Daud menang atas musuh-musuhnya. Daud mengalami kasih setia Tuhan. Bahkan Daud diberkati, ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 89 ayat 21, Alkitab berkata kepada kita sampai ayat yang ke-26. Aku telah mendapati Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Puji Tuhan, sesuatu pilihan dari Tuhan, sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan hamba Tuhan, yaitu Daud. Alkitab berkata, aku mendapati Daud hambaku, dan aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, ketika kita diurapi seperti Daud. Alkitab berkata, aku telah mendapati Daud, tanganku yang kuat memegang dia. Bahkan Daud menjadi orang yang luar biasa. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Kenapa? Karena ada pengurapan dalam kehidupan Daud. Dan saya percaya pengurapan yang sama, Roh Kudus yang sama, pribadi Allah yang sama akan turun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, memampukan kita untuk sesuatu tugas yang mulia di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Perhatikan Ibu Bapak, orang percaya yang diurapi oleh Tuhan, apa yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil, bahkan ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada pengurapan yang dahsyat, ada pengurapan dari Tuhan, pengurapan Roh Kudus memampukan Daud. Bahkan dikatakan dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu dan keselamatanku. Haleluya! Tuhan akan memberkati kita, memampukan kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Kapasitas ilahi turun dalam kehidupan kita ketika kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi penting sekali setiap kita harus hidup dalam pengurapan. Dan kita tidak bisa bergantung dengan pengurapan-pengurapan yang lalu. Tapi dengar, kita harus setiap saat minta pengurapan yang baru turun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa penting orang percaya diurapi? Karena pengurapan melahirkan mujizat atau mendatangkan mujizat.
Apa itu mujizat? Mujizat sesuatu yang kita tidak bisa lakukan kecuali campur tangan ilahi. Sesuatu yang tidak bisa manusia kerjakan kecuali Roh Kudus, kecuali Allah sendiri yang bisa melakukan. Dan apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika kita diurapi, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu mungkin sukar, itu mungkin mustahil. Tapi bagi kita tidak ada yang mustahil, kata firman Tuhan. Mendatangkan mujizat, kuasa Roh Kudus dalam orang percaya membuat mujizat terjadi. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, Alkitab berkata kepada kita, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa Petrus melakukan perkara yang besar. Orang-orang sakit dibawa keluar ke jalan raya. Bahkan mereka membaringkan di atas balai-balai, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya kata Alkitab, bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Ini sesuatu yang dahsyat. Hanya bayangan Petrus saja, dan ketika orang yang sakit ditaruh di atas tilam, di balai-balai, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta bisa melihat, karena pengurapan yang dahsyat mengurapi hamba Tuhan yang bernama Petrus. Dan saya percaya ini juga akan berlaku dalam kehidupan kita ketika kita diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita, maka melahirkan mujizat, mendatangkan sesuatu yang mustahil. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini mungkin mustahil, mungkin tidak bisa, tetapi ketika kita diurapi oleh Tuhan, saya terlalu percaya sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya! Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Di lain kesempatan, Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12 mencatat bagaimana Paulus melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mujizat terjadi dalam pelayanannya karena dia diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Kisah pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 dan 12, Alkitab berkata kepada kita, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat dari mereka. Haleluya! Menarik sekali bahwa sapu tangan Paulus ditaruh atas orang sakit itu sembuh. Bapak Ibu, jangan coba-coba pakai sapu tangan Bapak Ibu lalu tumpang tangan atas orang, ya nanti orang tidak sembuh ya. Tetapi kalau saudara percaya dengan iman, kalau saudara percaya bahwa saya diurapi, mari lakukan. Kenapa tidak? Karena kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat yang dapat melakukan perkara yang besar. Ini sapu tangan Paulus, ya menyembuhkan orang karena sapu tangan itu diurapi oleh Tuhan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, terkadang kita salah kaprah. Bukan minyak yang menyembuhkan, bukan sapu tangan juga yang menyembuhkan, tapi di balik kuasa itu, di balik sapu tangan ini, di balik pengurapan minyak, di balik kuasa Allah nyata dalam kehidupan Paulus dan Petrus. Bayangkan hanya sapu tangan, tapi sapu tangan itu dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga Alkitab berkata orang-orang yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat oleh setan, mereka yang terikat oleh kutuk dilepaskan. Kenapa? Karena pengurapan itu dahsyat ibu bapak, dapat menembus kemustahilan, dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mari kita menjadi orang percaya yang tidak berhenti untuk selalu minta pengurapan
pengalaman yang baru dari Tuhan. Karena saya percaya, orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus, dia melakukan perkara-perkara yang mujizat dalam hidupnya, melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupannya. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17, Alkitab berkata kepada kita, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini janji Tuhan bagi kita bahwa ketika kita diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ajaib, tumpang tangan atas orang sakit. Bahkan sekalipun kita minum racun, orang berusaha mencelakai kehidupan kita, tapi Tuhan menyertai kita. Karena apa? Ada pengurapan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita. Kita butuh pengurapan Tuhan hari-hari ini, Ibu Bapak, sehingga kita mampu melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengurapan kita terima? Yang pertama, perlu minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan seperti Musa, ya, penuh dengan kemuliaan Allah. Elisa, double porsi dari Nabi Elia. Dia minta pengurapan daripada Elia, sehingga ketika Elia naik ke surga, pengurapan itu diberikan kepada Elisa. Dan Alkitab berkata Elisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Intinya apa? Minta kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata ketika kita meminta, firman Tuhan berkata, mintalah maka apa yang kamu minta akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya terlalu percaya ketika kita rindu diurapi oleh Roh Kudus, berjalan dalam kemustahilan, kita perlu meminta kuasa Roh Kudus. Yang kedua, pemindahan atau transfer. Elisa bergaul dengan Elia, sehingga transfer spirit itu datang dalam kehidupan Elisa. Yosua melayani Musa, ya, sebagai abdi Allah, dan pengurapan itu turun kepada Yosua. Oleh sebab itu dekat-dekatlah dengan orang yang sering diurapi oleh Tuhan. Jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak diurapi oleh Tuhan. Apalagi dekat-dekat dengan orang yang suka gosip, nanti saudara tidak diurapi, malah yang terjadi adalah saudara suka gosip juga. Baca biografi orang yang dipakai Tuhan, rindukan lawatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita menerima pengurapan Roh Kudus adalah kita hidup dalam pujian dan penyembahan. Dan ketika kita worship dengan Tuhan, ketika kita menyembah kepada Tuhan, maka saya percaya pengurapan dari Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih. Kita perlu minta pengurapan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan pengurapan dari kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mampu melewati masa-masa yang sulit, hari-hari yang serba tidak menentu. Pengurapan Roh Kudus diperlukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Akan memperlengkapi orang percaya. Yang kedua, memampukan orang percaya. Dan yang ketiga, pengurapan mendatangkan mujizat. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi. Bagaimana kita menerima pengurapan? Minta kepada Bapa di surga. Pemindahan atau transfer spirit dari orang yang diurapi. Lalu yang ketiga, hidup dalam pujian dan penyembahan. Maka ketika kita merendahkan diri, minta kepada Tuhan, maka Roh Kudus mengurapi kita dan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Mari berjalanlah dalam pengurapan kuasa Roh Kudus setiap hari, sehingga perjalanan kehidupan kita tidak membosankan, tapi selalu mengasihkan, karena ada sesuatu yang baru terjadi ketika kita hidup dalam pengurapan. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini, kita siapkan hati kita untuk makan tubuh dan minum darah Kristus lewat roti dan anggur. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh tim PW. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dalam Kristus
ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu angkat roti tinggi di atas kepala, lalu kita dengarkan firman Tuhan, sesudah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami yang sakit ketika kami makan perjamuan kudus, minum anggur kami disembuhkan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita, lalu dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Bahkan pengurapan itu tetap tinggal dalam kehidupan kami ketika kami membangun persekutuan dengan Tuhan. Berkati kami lewat perjamuan kudus, lewat makan tubuh dan minum darah-Mu. Kami hari ini memperoleh kekuatan sehingga hidup kami semangat. Kami tetap on fire dengan Tuhan. Kami tetap antusias. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah selesai beribadah dan saya percaya bahwa ibadah kita hari ini sungguh-sungguh mendatangkan kekuatan bagi kita. Tetap semangat, tetap antusias karena saya percaya di dalam kita ada pengurapan Roh Kudus. Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap memberikan persembahan baik lewat transfer maupun m-banking, atau Bapak Ibu juga bisa lewat barcode yang disediakan, Bapak Ibu bisa memberikan dengan sukacita. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur
karena Tuhan sudah hadir dan melawat kami lewat ibadah kami hari ini. Kami juga sudah melakukan perjamuan kudus lewat makan tubuh dan minum darah-Mu, dan kami percaya di balik perjamuan kudus ini ada mujizat, ada kekuatan, ada pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, kami terus berdoa buat penanganan COVID-19, agar biarlah Tuhan berkati pemerintah kami, baik presiden maupun para menteri, sehingga boleh bekerja sama menanggulangi COVID-19. Vaksin yang sudah diberikan juga biarlah masyarakat taat kepada protokol kesehatan yang ada. Biarlah bangsa kami boleh dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat suasana kondisi politik bangsa kami, biarlah tetap kondusif, aman untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya kami menaikkan doa syafaat buat para pemimpin rohani kami. Kami terus menyerahkan Om Julius, Tante Julia bersama dengan keluarga besar, anak cucu mantu cicit diberkati Tuhan. Bapak Pendeta Rubin Adi dan Ibu Lena dan keluarga besar, anak cucu mantu diberkati. Pak Suito dan Bu Eti dan juga keluarga besar dan seluruh pengurus pelayan Tuhan, sidang jemaat-Mu di Harapan Indah, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan dan siap hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan dan pengharapan Tuhan kebenaran. Angkat tangan kita sekali lagi, katakan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenangan. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.